Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan bahas kisi-kisi asesmen sumatif sekolah untuk materi sistem pernapasan. Tarik nafas dulu, keluarkan. Oke, lanjut. SKL-nya, mekanisme kerja sistem organ, kompetensi dasarnya menganalisis hubungan struktur jaringan penyusun organ sistem, kok X-ray sih ya nih? Sistem pernapasan ini. Salah ketik ya. Oke. Penyusun organ sistem pernapasan dalam kaitannya dengan bioproses pernapasan. Dengan bioproses dan gangguan yang terjadi pada sistem pernapasan manusia. Lingkup materinya, sistem pernapasan. Kelas, ini materi kelas 11 semester genap, indikator soalnya. Disajikan gambar atau skema mekanisme pernapasan dada atau perut. Peserta didik dapat menjelaskan tahapan yang terjadi pada gambar tersebut dengan tepat. Oke, langsung ke contoh soal. Ya, karena ini uraian, jadi contohnya misalkan bagaimana mekanisme pernapasan dada. Oke, kalian bisa praktekkan juga ya. Nah, untuk pernapasan dada, itu pengaturan utamanya diatur oleh kontraksi dan relaksasinya otot-otot tulang rusuk. Nah, bisa dilihat di gambar ini ya, bagaimana saat udara masuk dan udara keluar. Saat udara masuk atau disebut sebagai fase inspirasi, otot antar tulang rusuk berkontraksi. Rongga dadanya membesar. Karena rongga dadanya merupakan ruang tertutup, maka tekanan udara di dalamnya mengecil. Paru-paru yang dilindungi selaput tipis atau pleura akan mengembang, sehingga udara luar masuk ke dalam paru-paru melalui saluran pernapasan. Fase ekspirasi. Nah, ketika ekspirasi atau menghembuskan udara, otot antar tulang rusuk itu berelaksasi atau mengendur. Rongga dadanya mengecil sehingga tekanan udara di dalamnya naik dan menekan dinding paru-paru, sehingga volume paru-paru mengecil dan menekan udara di dalam untuk keluar melalui saluran pernapasan. Ini adalah mekanisme pernapasan dada. Lalu, bagaimana mekanisme pernapasan perut? Proses inspirasi dan ekspirasi pada dasarnya pernapasan perut dengan pernapasan dada itu sama. Perbedaannya terletak pada otot yang mengaturnya. Pernapasan perut diatur oleh otot diafragma untuk melakukan kontraksi dan relaksasi. Nah, ini gambarnya bagaimana otot diafragma melakukan kontraksi dan relaksasi ya sehingga bisa melakukan inspirasi dan ekspirasi. Nah, pada saat inspirasi atau udara masuk, ya kita menghirup udara dengan pernapasan perut, itu terjadi ketika otot diafragma berkontraksi, ditandai dengan permukaan diafragma yang turun 1-5 cm. Kemudian efeknya rongga dada membesar, tekanan udara di dalamnya turun, diikuti membesarnya paru-paru dan menurunnya tekanan udara di dalam paru-paru, sehingga udara dari luar masuk ke saluran pernapasan. Lalu, untuk ekspirasi atau ketika menghembuskan napas melalui pernapasan perut, diafragmanya berelaksasi, maka akan terjadi peristiwa ekspirasi atau kembalinya otot diafragma ke posisi semula. Sehingga rongga dada menjadi kecil, akibatnya tekanan dalam rongga dada membesar daripada tekanan di luar. Sehingga nanti udara akan keluar melalui saluran pernapasan. Oke, itu penjelasan untuk kisi-kisi sistem pernapasan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.